Film diawali dengan sekelompok gangster yang lagi hangout di markas mereka. Si ketua bernama Hollywood meringis kesakitan gara-gara dia ditato dengan menggunakan metode kuno asli Jepang. Si master tato bernama Kim agak sedikit kesel dengan perilaku Hollywood karena ya metode ini memang sakit sekali. Dia berkata kalau nggak mau sakit ya mending jangan tato sekalian. Hollywood marah dan merasa dirinya sangat tidak dihormati oleh Master Kim. Dia mengeluarkan pistolnya dan menodongkan tepat di leher Kim. Tidak lama kemudian, anak buah Hollywood masuk sambil membawa sebuah amplop dengan stempel merah. Ketika dibuka, tidak ada tulisan sama sekali di sana, tapi hanya segenggam pasir hitam yang keluar dari amplop itu. Mendengar hal itu, Master Kim langsung jantungan. Dia menjatuhkan alatnya dan mukanya menjadi pucat. Hollywood tambah marah. Dia berpikir ada yang ngeprank dia. Tapi Master Kim menjelaskan kalau pasir hitam di dalam amplop itu adalah tanda peringatan akan ada yang datang ke tempat ini untuk menghabisi mereka semua. Hollywood dan anak buahnya tertawa mendengar cerita Master Kim. Dan setelah melihat ada tato ninja di dada Kim, dia lebih ngakak lagi. Looks like a ninja, boss. Say, ninja? Ninja. Dan tiba-tiba terjadilah. Seluruh lampu di ruangan itu dirusak oleh sosok yang tidak terlihat. Seisi ruangan panik dan kocar-kacir melarikan diri. Hollywood dan anak buahnya mengeluarkan senapan dan mulai menembak ke arah asal-asalan. Satu persatu anggota Yakuza di ruangan itu tewas dengan kondisi mengenaskan. Mereka dibelah menjadi dua dan ada yang dicincang seperti daging kurban. Hanya sisa Hollywood dan Master Kim. Dia marah besar, menuduh Master lah dalang di balik semua ini. You cannot reason with it because it is not a human. You shut your face, old man! Hollywood sudah mau menembak Kim, tapi tiba-tiba dirinya disikat habis oleh sosok yang tidak terlihat itu. Dari balik kegelapan, muncullah seorang pria berpakaian serba hitam. Selama 57 tahun Master Kim menceritakan kisah ini, tapi tidak ada yang percaya dengannya jika ninja itu nyata. No one ever believed me, but you are real. Di markas Interpol kota Berlin, seorang detektif bernama Mika berhasil mengumpulkan data dan bukti tentang adanya kelompok ninja bernama Ozuno. Tapi rekan Mika bernama Ryan tidak percaya dengan adanya kelompok ninja ini. The real Ryan. They steal children and turn them into assassins. And they are killing people. And nobody is doing a damn thing to stop them. Yeah, look, Mika, no one's denying the historical facts, but this whole thing, it just doesn't make sense in the modern world. They're real. Sementara itu, seorang pria muda bernama Raizo sedang sibuk cuci baju di laundry. Wanita yang ada di ujung ruangan minta tolong untuk dibantu melipat spray miliknya. Tapi tiba-tiba wanita itu menyerang Raizo. Hi, excuse me. Would you mind? Pemilik laundry yang awalnya lagi asik nonton drama Korea kaget mendengar keributan di luar. Ketika keluar, sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Raizo pulang ke kontrakan dan disambut oleh pemiliknya. Dia minta maaf karena lancang masuk ke kamar tanpa izin. Raizo buru-buru masuk ke dalam dan mengecek setiap ujung ruangan. Dia menyimpan banyak sekali senjata di sana, tapi untungnya si pemilik kontrakan belum tahu identitas aslinya. Di saat makan malam, Raizo melamun. Dia teringat masa kecilnya yang sangat brutal. Raizo adalah seorang anak yang direkrut oleh kelompok Ozuno untuk dilatih setiap hari demi menjadi ninja terbaik. Ketika mau makan, Raizo teringat Master Ozuno yang mengiris tangannya sendiri, tapi dalam hitungan detik tangannya sembuh kembali. This is the power of the Ozuno clan. Setiap pagi Raizo selalu bermeditasi dengan cara yang tidak normal. Ini adalah bentuk disiplin yang diajarkan oleh Master Ozuno dari dia masih kecil. Sang master mengajarkan kepada anak-anak ini untuk membenci rasa sakit karena sakit adalah bentuk dari kelemahan. Setiap kesalahan yang Raizo buat, dia selalu dihajar sampai berdarah dan tidak diberi obat sama sekali.
Salah satu kawannya bernama Kiriko tidak tega melihat Raizo yang menangis dan tidak bisa tidur dengan kondisi terluka. Dia mengobati kaki Raizo yang dipukul oleh Master Ozunu supaya dia bisa tidur dengan nyenyak. Luka itu masih membekas sampai saat ini, dan luka itu selalu mengingatkan dia kepada Kiriko. Sementara itu, Ryan yang awalnya tidak percaya sama omongan Mika, dia mendapat info dari intelijen Rusia bernama Alexei Sabatin. You believe it now, don't you? It was written during the height of the Cold War by a high-ranking KGB agent named Alexei Sabatin. What happened to him? Kicked out of the service for mental instability. Mika pergi menemui istri Alexei. Sang istri bercerita, sejak suaminya menyelidiki kelompok ninja ini, dia menjadi parno dan ketakutan di rumah. Alexei memasang banyak CCTV dan lampu sorot. Suatu hari ada seorang pria muda yang datang menemui Alexei, dan mereka berdua ngobrol. Sejak hari itu, Alexei makin ketakutan, dan beberapa hari setelahnya, rumah itu mengalami lampu mati, dan Alexei tewas seketika. Istri Alexei memberikan sebuah kotak rahasia milik suaminya yang berisi gulungan kertas berbahasa kuno. Di kotak itu juga terdapat CCTV di hari Alexei terbunuh. Di sana, Mika melihat sosok pria yang lagi baku hantam dengan pria lain. Pria itu ternyata adalah Raizo yang terlihat sedang berada di sekitaran rumah Alexei. Who are you? Sementara itu, Raizo melakukan rutinitas pagi harinya dengan berlatih pedang dan senjata rantai miliknya. Sambil berlatih, dia kembali teringat masa remajanya, di mana dia bertarung pedang dengan teman seperguruannya bernama Takashi. Pertarungan itu terlihat dimenangkan oleh Raizo, tapi Takashi menggunakan taktik liciknya dan berhasil menghajar Raizo. Master Ozunu terlihat sangat kecewa karena Raizo menjerit kesakitan ketika kena pukulan Takashi. Master Ozunu menusuk hati Raizo dengan jarinya dan membiarkannya sekarat di ruangan latihan. Kiriko sebenarnya ingin membantu, tapi dia paham kalau ini semua hanya tes dari Master Ozunu. Besok paginya, Master Ozunu datang untuk melihat kondisi Raizo dan dia dibuat kagum karena Raizo sudah sembuh total. Very good, Raizo. Keesokan harinya Mika melanjutkan investigasi, tapi dia dikejutkan dengan datangnya bos Interpol yang memintanya untuk berhenti mengusut kasus kematian Alexei. Mika semakin curiga kalau sebenarnya Interpol sengaja menutupi kelompok ninja ini. Sementara itu, seperti biasa, Raizo berlatih di pagi hari. Kali ini dia mengasah skill melempar shurikennya, dan dia kembali teringat ke masa lalu. Dia melakukan tanding ulang dengan Takashi, tapi kali ini mereka menggunakan senjata tajam, dan Raizo menutup matanya. Kali ini Raizo menang telak dan Master Ozunu sangat bangga kepadanya. Keesokan harinya, giliran Kiriko yang berduel dengan sahabatnya. Dia menang dalam duel itu, tapi Master Ozunu meminta Kiriko untuk menghabisi temannya yang kalah. Kiriko menolak. Master Ozunu kecewa, kemudian mengiris pipi kanannya dan mengurungnya di dalam penjara bambu selama seminggu. Setelah bebas, Kiriko memilih kabur dari situ. Dia mengajak Raizo, namun ditolak. Kiriko lari sejauh mungkin dari perguruan ninja itu. Dia dikejar sama teman-temannya yang lain. Sayangnya, dia berhasil ditangkap. Karena kabur, Kiriko dihukum mati dan Master Ozunu memerintahkan Takashi untuk mengeksekusi Kiriko. Sambil menatap mata Raizo, Takashi menusuk Kiriko tepat di jantungnya. Kembali ke masa sekarang, Raizo berjalan di tengah kerumunan pasar. Seorang bocah cilik berlari dan memberikan sebuah foto bertuliskan nama Mika di situ. Sementara itu, Mika dikejutkan sama Ryan di parkiran. Ryan meminta Mika untuk pergi secepat mungkin dan mengganti nomor handphonenya.
tapi rumahnya sudah berantakan. Ada sebuah amplop di atas meja yang kemudian dibuka, ternyata berisikan pasir hitam. Seorang ninja muncul dari kegelapan. Dia berusaha menghabisi Mika, tapi ada ninja lain yang melindunginya. Setelah ninja yang menyerang Mika tewas, Raizo membuka topengnya dan mengenalkan dirinya. Dia memperingatkan Mika kalau sebentar lagi akan ada banyak ninja yang datang ke rumah ini. Dari kegelapan belasan ninja muncul. Mereka tahu kalau Raizo datang ke sini dan menghabisi ninja-ninja itu. Run, little brother. Run. Di dalam mobil, Mika berterima kasih kepada Raizo, tapi dia malah melamun dan kena flashback ke masa lalunya lagi. Raizo berada di dalam mobil mewah bareng Master Ozuno. Dia memberi misi pertamanya kepada Raizo untuk menghabisi seorang bos gangster. Raizo kewalahan karena grogi. Ini adalah misi pertamanya untuk menghabisi seseorang. Bos gangster itu berbadan lebih besar dari dia dan dengan gampangnya menghajar Raizo habis-habisan. Setelah cukup lama, akhirnya Raizo berhasil menyelesaikan misinya. Dia mengambil jam tangan mewah punya bos gangster tadi sebagai tanda jika misinya sudah selesai. Master Ozuno menemui Raizo lagi dan dia memberi misi kedua. Seorang gadis cilik mencoba melarikan diri dari perguruan mereka dan Master Ozuno meminta Raizo untuk mengeksekusi gadis itu. Disinilah kisah Raizo berputar balik. Dia ingat soal Kiriko dan gadis cilik ini bernasib sama seperti dia. Raizo menolak perintah Ozuno dan malah menyerang guru besarnya itu. Raizo yang saat itu masih muda dengan mudahnya bisa dikalahkan. Para ninja melempar shuriken secara bersamaan dan dia terjatuh dari gedung tinggi, tapi masih beruntung karena di bawahnya ada sungai. Setelah terbangun dari melamun, Raizo minta Mika untuk mandi dan ganti baju supaya tidak bisa dilacak oleh ninja yang lain. Tak lama kemudian Ryan menelepon dan menanyakan kabar Mika. Dia minta untuk bertemu di sebuah lokasi rahasia di pinggir kota, tapi masalahnya ini adalah jebakan Interpol untuk menangkap Raizo. Mika, are you okay? Yeah, thanks to him. Mika marah besar dan Ryan menjelaskan kalau dia melakukan ini atas perintah bos mereka. Ryan tahu kalau Raizo adalah ninja baik dan dia minta Mika diam-diam mencari cara untuk membebaskan Raizo. Tidak lupa dia memberi sebuah alat GPS untuk jaga-jaga kalau ada masalah. Now if you get into trouble, you switch this on, and no matter where you are. Raizo bisa merasakan kalau sekelompok ninja mendekat ke lokasi mereka dan dia memperingatkan Mika. Dalam seketika, listrik di lokasi mereka padam. Mika membuka ikat pada badan Raizo dan mengembalikan semua senjatanya. Mika. Let's go. Mereka mencoba keluar dari sana, tapi dikejutkan dengan mayat polisi yang sudah bergeletakan. Raizo bisa merasakan dirinya diikuti oleh teman-teman seperguruannya, termasuk musuh bebuyutannya, Takashi. Little brother. Dengan mudahnya Raizo menghabisi puluhan ninja yang mengeroyok dirinya, dan dia meminta Mika untuk kabur duluan. Beberapa ninja berusaha mengejar Mika, tapi untungnya dia bisa melarikan diri dengan naik mobil.
Raizo sudah mulai terluka parah. Dia juga tidak punya pilihan selain harus kabur. Tanpa disadari, pertempuran mereka beralih ke jalanan yang ramai. Hanya tersisa Takashi yang berhasil mengejar Raizo. Karena luka yang sangat parah dan kehabisan tenaga, Raizo kalah ketika berduel dengan Takashi. Tapi tanpa diduga, Mika datang dan menabrakkan mobilnya untuk menyelamatkan Raizo. Di dalam mobil, Mika menyadari luka Raizo sangat parah. Dia membawanya ke sebuah hotel sederhana dan menidurkannya di sana. Mika punya sebuah ide. Dia sengaja menekan tombol GPS pemberian Ryan, dan saat itu juga lokasinya bisa dilacak. Di malam harinya, sekelompok ninja menemukan Raizo dan membawanya untuk menemui Master Ozuno. Di dalam perjalanan, Raizo sudah sadarkan diri, dan dia menggunakan jurus ajaib yang bisa mempercepat penyembuhan luka-lukanya. Dia dilempar di hadapan Ozuno yang matanya buta sebelah akibat serangan Raizo bertahun-tahun lalu. Dia tertawa setelah melihat kondisi Ozuno sekarang, dan hal itu makin menambah murka mantan guru besarnya. Raizo diikat di tiang pancang. Dia akan dieksekusi di depan anggota ninja yang lain sebagai contoh agar tidak berkhianat dengan perguruan klan Ozuno. Sang master menusuk hati Raizo seperti yang dia lakukan bertahun-tahun lalu. Bukannya kesakitan, Raizo cuma tertawa dan dia memuntahkan alat GPS milik Mika. Dengan seketika, ratusan pasukan khusus menyerang perguruan itu. Para ninja kalah jumlah dan mereka tewas di tangan pasukan khusus. Raizo mengejar Takashi dan menantangnya untuk berduel seperti masa muda mereka. Secara perlahan, gedung perguruan ninja itu terbakar dan mereka berdua berduel di tengah kobaran api. Duel semakin memanas ketika Takashi kembali mengingatkan Raizo soal Kiriko yang membuat Raizo semakin ganas. Do you still think about her? Do you remember the sound she made when I stuck her? Setelah Takashi tumbang, Raizo punya misi baru, yaitu mengalahkan mantan guru besarnya, Master Ozuno. Dengan bangga Master Ozuno berkata kalau Raizo adalah murid terbaiknya dan dia adalah ninja Ozuno sejati. Raizo murka dan mulai menyerang gurunya, tapi kualitas mereka berdua berbeda jauh. Master Ozuno jauh lebih sakti dan kuat daripada Raizo. Dia punya ilmu menghilang dan muncul tiba-tiba di belakang Raizo. Hanya dengan satu pukulan, Raizo terpental jauh ke ruangan lain. Mereka berdua berduel dengan pedang. Skill Ozuno masih jauh di atas Raizo. Beruntung Mika menolong Raizo di saat yang tepat. Dia menembak beberapa kali ke arah Ozuno. Ozuno menghilang dan muncul di belakang Mika, kemudian menusukkan pedangnya tepat ke arah jantung. Raizo semakin murka dan tanpa disadari dia membuka kemampuan dirinya sendiri. Raizo bisa menghilang seperti Ozuno dan muncul di belakangnya. Master Ozuno akhirnya tumbang di tangan murid terbaiknya. Raizo membawa Mika keluar, tapi dia tidak khawatir sedikit pun. Dia paham tusukan pedang Ozuno meleset karena Mika adalah wanita spesial yang letak jantungnya berada di tengah, bukan di samping kiri seperti pada umumnya.
Di akhir cerita, klan Ozuno sudah hancur. Raizo memanjat tembok untuk mengingatkan dirinya kepada Kiriko. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.